Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami channel Petani Mandiri. Hari ini kami sidak varietas mantap ya, umur 19 HST. Kita lihat perkembangannya, sudah mulai keluar anakan ya, cukup banyak. Alhamdulillah. Ini kita cek anakan sudah keluar rata-rata di atas 15 ya, 15 sampai 25. Nanti kita sudah masuk pemupukan sekali kemarin ya, umur 14 HST. Aplikasi pestisida udah 1 kali. Ketika sebelum mupuk kita semprot sekalian berbarengan dengan herbisida. Jadi alhamdulillah rumput juga lumayan bersih tertangani. Varietas mantap adalah varietas yang berpotensi tinggi ya, 9 ton GKG atau setara 11 ton GKP ya, sangat-sangat tinggi potensinya. Padi yang potensi tinggi tentu juga ada kelemahannya. Kelemahan varietas mantap ini adalah ya, kalau di selain posturnya yang agak tinggi, juga di deskripsinya itu agak rentan di serangan jamur ya. Makanya untuk saya tanam di Kerawang ini, itu saya tanam di musim setara musim kedua atau musim ketiga. Jadi kita antisipasi kerebahan dan juga antisipasi serangan jamur. Jadi ketika curah hujan udah mulai turun. Alhamdulillah kemarin di MT3 tahun 2019 ya, setara MT3 panen bulan 12 itu alhamdulillah keluar hasil yang cukup maksimal, yaitu 10, sekian ton per hektar. Alhamdulillah, dan tidak ada gangguan penyakit daun dari jamur maupun bakteri yang signifikan. Dengan perlakuan yang ala kadarnya, sengaja saya pakai perlakuan petani 45 kalau bahasa orang Facebook ya. Petani Facebook itu petani 45. Cuma menggunakan fungisida antrakol. Alhamdulillah terkawal untuk fungisidanya. Untuk regeneratif pakainya topsin. Jadi cuma pakai 2 itu saja yang kita pakai. Alhamdulillah masih keluar tonasanya masih bagus karena daun-daunnya terkawal, kesehatannya, malainya dan bulan juga terkawal. Kemudian kembali ke dasar daripada tanaman itu, memang ada yang rentan jamur, ada yang tahan ya. Kalau padi ini lumayan tahan di bakteri ya, tapi rentan di jamur. Makanya untuk daerah-daerah yang endemik blast di MT1 saya kurang menyarankan menanam varietas mantap ini. Saya lebih menyarankan di MT2 dengan sawah yang tercukupi airnya, baik pompanisasi untuk tanda hujan maupun yang irigasi teknis. Untuk yang pengen tanam di MT1 dan lokasinya endemik blast, perlu strategi khusus untuk penanganan padi-padi yang ada keterangan kurang tahan atau rentan terhadap blast maupun neck blast. Yang biasa saya lakukan ya, meskipun di daerah endemik blast pakai tanaman yang agak tahan pun harus kita buat perlakuan yang cukup khusus juga. Karena untuk pencegahan itu ketika posisi serangan masif ya, itu semua varietas yang tahan maupun yang tidak tahan kena semuanya. Seperti MT kemarin itu lumayan. Varietas yang tahan semisal ketan dan sintanur pun banyak sekali yang kena. Padi kedua juga banyak sekali yang kena, sehingga tonasenya untuk panen rendengan di Indramayu kemarin tuh agak down di bawah. Rendemennya juga down. Jadi harga gabah juga agak di bawah karena rendemennya ada di bawah. Itu. Tapi alhamdulillah di panenan kami masih bisa keluar 9 ton untuk ketan lokasi pertama per hektarnya, lokasi kedua alhamdulillah 10 ton per hektar. Tentunya dengan pengawalan yang khusus. Saya bilang pengawalan khusus karena memang lokasi saya di Gantar itu sangat-sangat endemik blast.
Kalau kita nanam varietas yang jadul misalnya herang itu ya harus benar antisipasi dari awal. Harus antisipasi dari awal. Antisipasi yang saya lakukan biasanya di lokasi yang endemik blast di musim rendeng ya, varietasnya agak rentan blast, maka antisipasinya dari awal adalah dari mulai sejak dini, dari mulai pembibitan, dari mulai pembenihan. Jadi sebelum sebar benih, perendaman benih, kita lakukan seed treatment. Jadi kita treatment benih dulu agar punya imunitas terhadap jamur Pyrrhicula oryzae, yaitu jamur blast ini. Jadi kita imunisasi dari awal. Jadi kita memang persiapkan dari awal. Teman-teman bisa menggunakan bahan aktif trisikazol untuk ini. Untuk merek bebas ya. Kalau saya pribadi saya pakai yang harganya agak di bawah tapi kualitasnya bagus, saya pakai Denis. Bentuknya tepung ya, itu bisa diaplikasikan di seed treatment. Kemudian dalam perjalanan ya, untuk penyemprotan pertama di awal vegetatif kita biasanya pakai fungisida Propinep atau Mancozeb. Itu tergantung kesukaan masing-masing ya. Yang jelas yang kita usahakan ada penambahan zincnya. Nah, itu kita bisa pakai Propinep atau Enzim itu untuk pencegahan ya. Kemudian biasanya serangan leaf blast itu jamurnya itu serangannya itu kayak ada karat daun bentuk belah ketupat ya. Kalau kita di Kerawang di sini sangat-sangat jarang ya. Biasanya serangan itu mulai muncul setelah pemupukan kedua, yaitu fase mapak anak umur 35 atau 40. Jadi kalau sudah ada indikasi seperti itu atau ada teman tetangga sawah kita yang nanam lebih dulu ada serangan, berarti kita harus segera jaga-jaga. Saya biasanya masih pakai trisikazol untuk di vegetatif. Bahan aktif yang saya cocok tuh trisikazol. Teman-teman juga bisa pakai yang lain, mungkin metil tiovanat, tapi saya beberapa kali uji trisikazol ini yang paling cocok ya untuk saya aplikasikan. Kemudian kita pantau kalau tidak ada serangan lanjutan di lahan kita ya. Ketika menjelang bunting maka kita cukup sekali masuk trisikazol. Nanti kita kesananya kita udah pakai persiapan bahan aktif untuk perpindahan ke generatif, yaitu diviconazole. Kita bisa masukin itu. Tapi kalau masih ada serangan maka ya kita aplikasikan trisikazol kedua biasanya. Itu di umur tadi masuk umur 35 atau 40, maka kedua setelah interval 1 minggu ya, interval 1 minggu. Oke, ini sambil kita lihat ke tengah ya, kita monitoring ya, anakan udah alhamdulillah udah di atas 20, ada yang 15 ya, mulai penyerapan pupuknya. Terlihat airnya warnanya agak semu-semu hijau. Bantuan orang juga alhamdulillah nih aman ya. Untuk orang kita harus pantau ke tengah ya, ini sampai kita pantau. Kemudian setelah aplikasi trisikazol yang pertama, kalau memang pantauan kita ada serangan bercak belah ketupat ini ya, itu masih menyerang, jadi belum kering ya, yang si bercak betulnya itu belum kering, maka kita masuk aplikasi yang kedua untuk memastikan agar dia berhenti ya, karena kita stop dulu nih di vegetatif, kita stop, insya Allah di generatif kita akan lebih aman. Kita aman dari lokasi sawah kita, spora-sporanya kita bersihkan dulu, kita berantas dulu semuanya sampai akar-akarnya. Di aplikasi yang kedua trisikazol lagi ya, pakai Denis, saya pakai cukup 2 sendok makan per tank ya, per tank 16 liter ya. Kalau tangki yang 20 atau 25 ya kita kira-kira 3 sendok makan ya. Kemudian lanjut tanaman masuk fase ke generatif ya. Jadi kita masukkan, kalau untuk mempercepat alih generasi ini, alih fase ini, kita tambahkan pupuk daun dengan kandungan P dan K yang tinggi. Teman-teman bisa pakai MKP ya. Kalau untuk di generatif saya pakai Nutriking D, nutrisi
racikannya Kang Ian dan Kang Imam, alhamdulillah terbukti cocok ya di lahan saya. Jadi saya tidak repot-repot membawa yang lain, cukup satu tenteng pupuk daun cukup imbang ya mikro makronya. Oke, lanjut. Kemudian ketika ada serangan blast, maka penggunaan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi kita stop ya. Dosis nitrogen pun untuk lokasi yang endemik blast pun kita kurangi ureanya. Kita pacu anakannya, kita bantu dengan pupuk daun. Untuk pupuk daun ini saya pakai Nutriking D. Kemudian lanjut ya, setelah aplikasi 2 kali, kemudian lanjut fase ke generatif. Jadi kita persiapan fokus ke pencegahan neck blast. Jadi neck blast ini menyerangnya di leher male. Kalau orang petani disebutnya itu potong leher gitu ya. Ini masih atas mantap ya. Luasnya sekitar 7.750 meter. Yang atas mantap ini saya tanam. Kemudian lanjut lagi untuk pencegahan degeneratif. Ini saya mulai aplikasikan ketika keluar malai. Keluar malai 5%. Ini aplikasi saya pakainya sudah beralih bukan ke trisikazol tapi ke Tropin. Tropin itu fungisida YPT ya, yang fokusnya dia adalah pencegahan spora Pirikula oryzae di leher male. Jadi dia tidak akan berkembang. Kita bersihkan, kita tahan di situ dengan azoxystrobin. Tapi kalau serangannya kira-kira tidak terkendali, kita aplikasi ke 4 berarti ya. Untuk pencegahan neck blast ini kita trisikazol mix Tropin. Jadi kita pakai 2 bahan aktif ya, trisikazol mix Tropin. Untuk Tropin ini biasanya kombinasinya dengan diviconazole. Saya pakai yang agak murah, itu pakai tandem 140.000 ya. Kalau teman-teman yang punya budgetnya agak lebih ya bisa pakai yang lebih mahal, misal Nativo atau Amistar Top ya. Tapi kalau saya cenderung pakai yang bahan aktif konsentrasinya sama, tapi hasilnya juga tidak beda jauh. Jadi kita coba menekan cost tapi dengan hasil yang setara gitu ya. Jadi kita aplikasikan di umur setelah tutup bekah ya, berarti sekitar umur 65. Kalau tadi keluar malai 5% itu sekitar umur 55 sampai 60, maka kita aplikasikan umur 65 sampai 70. Kita aplikasikan trisikazol mix Tropin. Kalau memang serangannya potensinya akan meningkat, kita masukkan lagi. Jadi demikian ya, insya Allah itu pengalaman saya ya. Ini udah beberapa tahun beberapa musim saya terapkan. Alhamdulillah di lokasi Gantar yang endemic blast di MT1 itu jarang sekali serangan neck blast dari padi yang saya tanam. Itu alhamdulillah di ketan kemarin ya masih keluar 1 bahu, itu keluar 7 ton. Alhamdulillah. Itu di yang lain-lain ya, yang lain-lain tuh banyak serangan werengnya ada, kemudian neck blastnya juga ada. Jadi sangat-sangat rendah, profitasnya rendah, tonasenya rendah, profitasnya agak rendah. Alhamdulillah kemarin masih bisa terkawal, bersyukur sekali. Jadi kita sharingkan ke teman-teman buat pengkawalan dari jamur Pirikula oryzae ini. Jadi fase-fasenya sesuai situasi dan kondisi ya. Kalau kita petani udah sering nyawan padi, insya Allah akan paham. Jadi step-stepnya 1 kali aplikasi. Kalau reda berhenti cukup. Kalau belum reda masuk aplikasi yang kedua untuk di vegetatif. Untuk yang degeneratif pun sama. Aplikasi yang pertama atau yang ketiga totalnya ya, itu degeneratif ya. Aplikasi ketiga atau yang pertama di degeneratif itu kita pakai azoxystrobin. Teman-teman bisa pakai juga trifloxystrobin, bisa itu macam Nativo atau apa, itu preferensi ya preferensi, jadi bebas gitu. Jadi itu kalau masih di tetangga kita ada serangan,
kita pengen mengcounter agar tidak masuk karena spora ini terbawa oleh angin ya. Jadi kita aplikasi yang kedua di generatif atau aplikasi keempat berarti. Jadi full aplikasi kita terapkan. Itu insya Allah akan mengcover, akan mencegah, tentunya dengan monitoring yang rutin. Jadi insya Allah bisa tercegah ya. Mungkin ini sharing dari kami. Alhamdulillah ini kita sidak varietas mantap ya, 19 CST. Posisinya kembangan anakan udah oke. HPT juga aman, HPP nggak ada, orang nggak ada, penggerek batang juga nggak ada, serangan-serangan fungi juga alhamdulillah nggak ada. Insya Allah memberikan hasil yang terbaik ya. Doa kami bisa tembus di atas 10 ton per hektar di musim ini. Moga-moga bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibnya kita petani berikhtiar. Buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar kemudian tombol loncengnya akan ada notifikasi setiap ada pembaruan informasi sharing dari kami ya. Ini sharing, dan bertani itu dinamis ya, semuanya sesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing. Kita ambil pokok-pokoknya, kita sesuaikan dengan lahannya kita. Demikian sharing dari kami. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.